tatap muka ke-13 ini sekarang kan ya. Saya akan share screen ya. Ada pertanyaan nggak dari yang kemarin? Oke, kalau kemarin kita sudah bisa baca ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kemarin kan kita membahas tentang sistem imunitas yang sifatnya non-spesifik ya. Non-spesifik. Nah, sekarang juga ada di ikan juga tentang sistem imunitas ikan yang spesifik. Jadi ini juga termasuk materi untuk UAS. Kemudian masih ada lagi sistem imunitas krustase yang memang sedikit ya berbeda dengan sistem imunitas ikan pada teleostei ya. Karena sebenarnya kalau ikan juga kita kalau mau detail lagi ya, semua itu berbeda-beda antara elasmobranchi ya, kemudian teleostei, ada grup lain yang Asipenser dan sebagainya yang banyak menghuni laut-laut dalam itu ya. Ternyata sistem imunitasnya lain-lain dan ya cukup kompleks kalau mempelajari perbedaan ya antara satu grup atau satu film ikan berbeda dengan ikan yang lain dan belum semuanya dilihat secara menyeluruh gitu. Jadi kadang-kadang ya apa temuan yang baru itu kemudian dipublikasi, jadi ada tambahan pengetahuan gitu. Jadi mungkin di ikan juga belum lengkap ya, di ikan teleostei yang sudah kita pelajari yang paling lengkap di antara film ikan yang lain itu pun istilahnya ya belum lengkap juga. Nanti kalau ada hasil penelitian dari imunologi ikan yang mempelajari molekul baru ya, kemudian sistem imunitas yang mungkin berbeda dengan sebelumnya dipublikasi, baru kemudian ditambahkan terus, mungkin tidak menutup kemungkinan makin banyak, makin kompleks jenis serta proses sistem imunitas ikan gitu ya. Ya, tidak usah takut karena kita untuk capaian pembelajaran dari hari ini itu apa saja molekul-molekul yang terlibat sebagai ya representatif dari sistem imunitas ikan yang spesifik. Banyak kita presentasikan adalah ikan teleostei hari ini karena ya itu yang paling lengkap dipelajari, kemudian mungkin paling banyak molekul yang ditemukan. Bagaimana prosesnya itu terjadi? Karena kalau yang minggu lalu itu kan adalah sistem imunitas yang sifatnya tidak spesifik gitu. Jadi bisa merupakan pertahanan bagi semua yang dimaksud tidak spesifik itu ya apapun, tidak melulu bakteri A, bakteri B, bakteri C, artinya sifatnya general ya untuk antigen keseluruhan ya. Makanya itu ada sistem mukosa ya, kemudian ada kulit, kemudian ada sisik dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya kalau kita pahami ya bahwa antigen atau agen penyakit itu ya mau masuk ke menyerang dan menghancurkan sistem pertahanan ikan, itu pertahanan ikannya sendiri sudah berlapis-lapis sebenarnya ya, sudah berlapis-lapis ya, belum tentu si patogennya juga akhirnya berhasil tembus gitu sistem pertahanan luar gitu. Jadi ini. Nah, sekarang ini kita pelajari kalau saja antigen itu berhasil melalui pertahanan yang layer-layer tadi berlapis yang sifatnya non spesifik gitu. Maka apa yang akan terjadi? Ya, untuk selanjutnya itu akan berhadapan ya dengan sistem pertahanan yang lebih spesifik yang ada di dalam tubuh. Nanti juga di situ yang imunitas ikan yang spesifik ini juga ada yang sifatnya humoral ya, juga ada yang sifatnya seluler ya. Semua sama
Jadi kalau pertahanan imun non spesifik itu ada yang humoral, yang di permukaan, surface gitu ya, ada yang seluler. Ini demikian juga untuk yang sistem imun spesifik akan dibagi menjadi yang humoral dan seluler juga ya. Nah ini pertama makrofage yang itu akan berfungsi sebagai antigen presenting cell ya. Jadi kalau bahasa Inggris seperti itu, antigen presenting cell itu apa sih? Barangnya itu berupa apa? Apa berupa antigen, apa berupa sel? Ya, ingat kalau bahasa Inggris itu bendanya itu adalah yang disebut terakhir itu. Artinya antigen presenting cell artinya sel, ya, suatu sel. Jadi suatu apa? Suatu sel yang mempresentasikan sebagai antigen. Karena antigen presenting cell itu yaitu suatu sel yang akan mempresentasikan dirinya sebagai antigen ya, sel yang mempresentasikan sebagai antigen itu akan merusak si antigen tadi, kemudian akan mempresentasikan terhadap kepada limfosit T ya, ada limfosit T. Jadi ada lagi nama-nama baru mungkin yang belum cukup familiar ke telinga Anda ya. Itu ada suatu molekul yang kompleks juga yang disebut major histocompatibility complex ya. Major histocompatibility complex itu nanti sebenarnya dia juga sifatnya perantara gitu ya. Perantara, jadi tidak melulu bahwa antigen itu ketemu makrofage langsung ditelan, dimakan, dihancurkan seperti itu. Tidak. Kadang-kadang ada perantara-perantara gitu ya, molekul-molekul perantara, binding protein, reseptor, semua molekul-molekul yang sifatnya tugasnya masing-masing spesifik gitu ya. Ada di permukaan makrofage itu nanti ada MHC ini ya, MHC. Jadi ada program istilahnya kalau sekarang pernah mendengar ya fasilitasi ya, itu ya, memfasilitasi semuanya. Tidak melulu langsung A ketemu C langsung dihancurkan ya. Nah ini ya masih ada lagi sel T ya, sel T reseptor, ada sel T helper, ada sel T sitotoksik, itu sel T itu. Jadi reseptor, helper, sama sitotoksik masing-masing ada fungsinya itu. Jika reseptor itu akan bereaksi dengan antigen asing jika antigen tersebut ditampilkan pada surface ya, permukaan. Jadi ini kalau menyangkut tentang pertahanan spesifik yang humoral ya, humoral itu membahas yang permukaan ini, pengenalan misalnya ya, reseptor, pengenalan gitu. Antigen presenting cell itu juga dia yang keunggulannya dia itu adalah untuk mempresentasikan antigen yang ada di permukaan bersama-sama dengan major histocompatibility complex yang MHC itu. Nah ini jadi banyak peranannya, seperti kalau pemain basket itu yang bisa hadapannya kemana-mana dengan satu kaki itu sebagai pivot ya, pivot apa itu, muter-muter itu ya, molekul MHC di situ ya. Molekul MHC itu berperan untuk mengatur interaksi antara berbagai sel. Jadi banyak sel yang dikenali oleh major histocompatibility complex. Ya, sesuai namanya lah, major itu yang menguasai, yang utama, kemudian kompleksitas ya, karena mengenali banyak molekul itu nanti terlibat dalam respon imun. Kemudian ada pembantu yang lain, yang sel T yang sifatnya membantu mengenali antigen, yaitu misalnya meyakinkan itu kamu tidak salah, itu antigen yang harus dihancurkan. Misalnya. Itu sel T helper ya. Sel T helper itu mengenali antigen yang berikatan dengan MHC kelas 2.
Jadi MHC itu ada kelas 1 dan kelas 2. Major Histocompatibility Complex kelas 1 dan kelas 2. Itu perbedaannya adalah di bobot molekulnya ya, kompleksitas dari molekul itu sendiri. MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kalau yang MHC kelas 1 itu akan dikenali oleh sel T sit itu, sel T sitotoksik. Kalau MHC yang kelas 2 itu akan dikenali oleh sel T helper. Kemudian ya sitotoksik helper itu membantu mengenali yang lebih besar MHC kelas 2 ya. Sitotoksik ini sito itu sel ya, toksik itu toksisitas, artinya nanti dia memberi warning ini sitotoksik itu. Bahkan bisa ini membantu mempercepat atau fasilitasi kematian sel yang di sekitarnya itu. Kalau suatu sel terserang oleh antigen gitu ya, sel antigen sudah masuk ke sel itu. Nah, sel sitotoksik itu mengenali atau memberi warning untuk sel-sel di sekitarnya yang terserang itu, bahkan mematikan juga ya, mekanisme apa namanya yang disebut mekanisme apoptosis ya, semacam bunuh diri gitu, untuk melokalisir supaya si antigen yang menyerang sel tadi terlokalisir ya, karena begitu tidak terlokalisir itu akan menyebar, akan kerusakannya lebih banyak gitu ya. Nah, ini masing-masing diperdalam lagi ya, tadi kita makin ke dalam sebenarnya ini ya pengenalannya. MHC kelas 2 itu akan membawa antigen yang disajikan oleh antigen presenting cell kepada sel T helper. Jadi kalimat ini hanya dibalik ya. Tadi sel T helper itu akan mengenalkan antigen ya. Ya karena saling bergandengan itu tadi. Kemudian ada interaksi antara T helper ya dengan MHC kelas 2 akan dilakukan melalui molekul permukaan sel T helper. Ada lagi yang surface molekulnya ya, molekul yang ada di permukaan T helper yang disebut CD4 ya, cluster of differentiation. Karena ini berbeda lagi berat molekulnya ya, yang disebut CD4 itu cluster of differentiation. Kemudian ada sel T reseptor ya. Sel T reseptor itu juga dimiliki oleh T helper. Interaksi, kemudian ada interaksi. Ada aksi, ada reaksi. Jadi antara aksi dan reaksi itu adalah interaksi ya. Interaksi antara sel T helper dengan APC, antigen presenting cell, akan menginduksi pengeluaran sitokinin. Ya, misalnya kalau di kasus COVID ya, kasus COVID itu kan berupa virus itu ya. Virus itu akan dikenali oleh sistem pertahanan tubuh manusia. Nanti akan ada itu yang disebut APC tadi, antigen presenting cell COVID. Itu antigen presenting cell COVID itu bukan COVID ya, bukan COVID-nya itu atau virusnya itu sudah dihancurkan, sudah difragmentasi ya. Nanti ada sel lain yang mempresentasikan diri atau mewakili lah ya, mewakili itu sebagai COVID itu. Kemudian dikenali oleh T helper itu. Makanya ada reaksi yang disebut sitokin. Kalau manusia yang punya semacam reaksi autoimun yang membahayakan penderita COVID itu ya yang disebut badai sitokinin storm ya. Storm itu badai ya. Sitokin itu sebenarnya adalah alat pertahanan, molekul pertahanan ya, atau interleukin itu. Molekul pertahanan, tapi sebenarnya kalau dalam kasus yang mirip
autoimun itu ya produksi sitokin pada penderita COVID yang tidak terkendali itu yang akhirnya membuat badai gitu ya. Bahkan menyerang sistem atau molekul pertahanan yang lain, makanya menjadi sangat bahaya itu dan bisa fatal akibatnya itu. Jadi ini merupakan sel antar molekul ya, itu juga saling berkomunikasi. Komunikasinya itu ya dengan bahasa biokimia ya, ada molekul biokimia ya. Ada aksi, ada reaksi, ada seperti reaksi antara antigen dengan antibodi itu kan juga seperti itu. Jadi antar sel akan ada komunikasi. Ada proses induksi pematangan sel limfosit B, ini juga sel limfosit B merupakan sistem pertahanan yang spesifik ya, akan menghasilkan antibodi ya, antibodi atau yang disebut imunoglobulin ya, imunoglobulin. Nah, kalau digambarkan dalam ilustrasi yang sederhana seperti ini ya, jadi seringkali bahwa antigen yang berhasil tembus itu mungkin sudah tidak berupa antigen lagi, tapi bisa dipresentasikan sebagai APC ini, antigen presenting cell, yang akan menginduksi. Tapi kalau masih saja itu berupa antigen, itu kan akan berproliferasi, antigen tersebut berproliferasi. Jadi dalam hal ini jalurnya kalau antigen presenting cell itu adalah untuk menginduksi pertahanan inang ya, menginduksi sistem imun inang. Tapi di sisi lain antigennya sendiri atau misalnya partikel virion virus itu kalau dia bisa bertahan misalnya mengendalikan perintah ya, mengendalikan perintah kepada sel untuk virion partikelku virus ini harus diperbanyak gitu. Berhasil memerintahkan DNA dari sel yang terinfeksi itu. Ya dia akan proliferasi sendiri. Jadi antigennya akan menghasilkan zat-zat racun dan sebagainya, yang zat-zat perusak. Sementara yang antigen presenting cell ini akan membangun sistem pertahanan, ya, arahnya itu berbeda. Antigen presenting cell ini akan membangun atau membangunkanlah, menginduksi atau menstimulasi sistem pertahanan. Apalagi nih ya, ada MHC2 pertama yang berikatan dengan APC tadi, antigen presenting cell itu. Ada MHC2 sendiri dibagi menjadi alfa dan beta, ini gambarnya ya. Alfa dan beta. Kemudian lihat, sebenarnya namanya juga kaskade itu ya. Branding gitu, reaksinya itu branding. Kemudian CD4 cell differentiation tadi ya. Jadi ada molekul-molekul yang memang harus dikenali dan membangun imunoglobulin nanti ya, permukaannya itu ya. Jadi antigen surface, kemudian dikenali lagi oleh sistem selanjutnya adalah reseptor sel T itu, atau yang bahasa Inggrisnya ini T cell receptor. Itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah reseptor sel T, dibalik gitu ya. Kemudian ada CD3 ya, saling berinteraksi dengan molekul sebelahnya. T cell itu ada sel T sitotoksik, ada sel T helper, ada sel T reseptor, saling berkaitan. Akhirnya target selnya itu akan memproduksi misalnya imunoglobulin. Jadi ini ya, imunoglobulin itu nama lainnya adalah antibodi ya, antibodi. Antibodi ini hanya bereaksi dengan antigen yang ada di permukaan sel. Itu yang humoral ya, yang humoral. Jadi kekebalan humoral itu tidak akan berespon dengan antigen yang sifatnya intraseluler tadi.
Jadi kalau sudah delesep gitu ya masuk ke dalam sel, mungkin bagi antigennya atau bagi patogennya tersebut aman ya, tidak akan dikenali oleh berbagai molekul yang banyak tadi yang ada di surface atau permukaan. Karena yang mengenalinya itu adalah humoral mediated immunity atau HMI itu ya. HMI. Ya, begitu. Ada sitokinin atau interleukin merupakan alat komunikasinya supaya sel-sel tadi terkoordinasi gitu ya. Namun kalau pertahanannya kuat itu koordinasi akan kuat. Ya. Artinya pertahanan inangnya masih bisa terstimulasi, ya terinduksi, masih akan segera istilahnya tanggap ya orangnya tanggap. Tapi kalau sudah makin melemah, makin melemah, misalnya jumlah atau proliferasi sel antigen makin melimpah gitu, makin menguasai, mungkin pertahanan tubuh ikan makin lemah ya, tidak ada koordinasi yang kuat lagi. Nah kalau seperti itu ya mungkin akhirnya akan tercapai juga fase yang membahayakan itu ya. Dan proses-proses tersebut memerlukan energi yang luar biasa. Ikan kalau sakit itu energi dari makanan itu akan banyak dipakai untuk membangun sistem kekebalan tubuh. Ya, makanya tidak akan dialokasikan untuk membentuk sel-sel somatik. Ya. Sel somatik itu yang membentuk urat daging menjadi gemuk gitu ya, ikannya. Ya seperti makhluk terestrial lainnya, ya manusia juga demikian ya. Kalau manusianya sehat, ya tidak ada serangan antigen atau patogen, ya mungkinan kalau makan itu ya akan dipakai untuk mengganti sel yang rusak, ya untuk pembentukan urat daging, biomasa, jadi berat lagi, lebih tambah bobotnya tambah, kemudian bisa nambah lemaknya juga ya, lemak. Kemudian apalagi untuk reproduksi dan sebagainya itu juga memerlukan energi. Kalau ikan itu diserang penyakit, energinya banyak teralokasi untuk ini membentuk sel-sel pertahanan ya, molekul-molekul pertahanan, semuanya ini perlu energi ya. Jadi ada sparing energi kemana saja larinya itu ya. Untuk reproduksi kah, untuk mengganti sel yang rusak, untuk tumbuh membesar banyak membentuk urat daging atau sel somatik atau melengkapi itu sistem pertahanan. Oke, kalau next kita ke chapter ini, subchapter ini ya, antibody yang sering disebut imunoglobulin ya, antibody ini nama lainnya. Jadi tidak hanya manusia yang punya antibody ya, tidak hanya hewan terestrial atau hewan daratan ya, sapi, kambing, kucing dan sebagainya, mamalia ya. Tapi di ikan pun juga ada antibody ya. Kalau udang ya ini beda lagi ya, antibodinya sangat primitif dan bisa dinyatakan bahwa udang tidak punya memori ya untuk antibody itu, tidak punya kekebalan memori. Untuk ikan yang kita kenal sebagai teleostei itu ya, antibodinya ini dibagi menjadi 3 kelas ya, 3 kelas. Jadi disingkat IG itu antibody itu imunoglobulin ya, imunoglobulin. Mungkin baru kenal juga istilah itu ya. Ini sudah dipublikasikan belum lama ya, 5 tahun lalu ya. Di tahun 2016 itu ada publikasi namanya FISH imunoglobulin ya. FISH imunoglobulin. Ini ada 3, kita lihat nih gambarnya untuk cartilaginous ya. Cartilaginous itu yang bertulang rawan nih. Gambarnya itu ikan yang bertulang rawan. Kemudian ikan yang bertulang
belakang, ya, bonifish vertebrata punya ya ikan pada umumnya teleostei ini. Kemudian ada amphibians, ada reptilia, ada burung, mamalia ya termasuk gajah yang menyusui lah ya, ini hewan-hewan yang menyusui termasuk manusia. Ini perbandingan secara global lah, karena comparison gitu, comparison. Kita kenal kalau di ikan cartilaginous ya, masuk ikan hiu ya. Ada IgM, ada IgW ya. Sementara di bonifish atau teleostei tidak ada IgW tapi adanya IgD ya. Bukan instalasi gawat darurat ya. Tapi mudah itu sebagai jembatan keledai untuk menghafal ya apa saja. Jadi IgD itu ada di teleostei, ada di amphibian sama mamalia nih ya. Kalau IgM semua makhluk nih punya nih ya. IgM kenal. IgW hanya ada di ikan yang bertulang rawan. Nah ini ya. Nah, kalau di bonifish juga spesial nih ya. Untuk di teleostei ada IgM, ada IgD sama IgZ atau IgT nih ya. Makanya kita kenal kalau simbol untuk imunoglobulin atau antibodi itu biasanya dilambangkan dengan huruf Y ya, huruf Y. Kita kenal ini keragamannya ya. Di huruf Y atau simbol dari antibodi itu ya, atau imunoglobulin ada yang warnanya hijau ini, contohnya untuk IgM kan ada yang warnanya hijau, itu yang disebut heavy chain ya. Heavy chain itu rantai berat. Jadi molekulnya ini bisa diisolasi ya. Kalian pernah kan mengisolasi atau mengekstraksi DNA, pernah kan ya? Ya meskipun tidak pernah praktikum ya, belum pernah praktikum. Tapi pernah melihat videonya mungkin ya bagaimana cara mengekstraksi DNA ya. Ini untuk imunoglobulin juga ada prosedurnya untuk mengekstraksi atau mengisolasi protein yang berupa imunoglobulin ya. Kemudian itu setelah diekstraksi atau diisolasi bisa dilakukan elektroforesis ya. Elektroforesis untuk imunoglobulin itu bukan elektroforesis DNA ya. Prinsipnya sama sih, sama-sama molekul bermuatan. DNA juga kan bermuatan. Muatannya apa kalau DNA? Ingat nggak? Negatif. Negatif ya. Karena dari apa itu negatifnya itu? Dari PO4 3-min itu ya, dari fosfat ya, yang ada di backbone atau tulang belakang dari DNA itu ya. Tulang belakang DNA itu kan makanya disebut fosfodiester ya. Ikatan fosfat yang diapit oleh dua ester, ikatan ester ya. Fosfodiester. Fosfat PO4 3-min itu baru satu molekul, satu mer ya. Kalau berupa polimer ya, polimer DNA itu kan suatu polimer ya. Makanya jejeran PO4 3-min, PO4 3-min terus sampai misalnya sampai 1000 pasang basa gitu, ada berapa muatan minus gitu untuk fosfat. Makanya secara umum itu DNA muatannya negatif ya. Kalau protein itu ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah ini untuk imunoglobulin ini juga bisa mengapa akhirnya tergambarkan ada yang putih ya, ada yang hijau ya. Kemudian ada yang abu-abu untuk IgD ini ya. Untuk bonifish kita fokusnya ke bonifish ya. Untuk IgD ini juga ada yang abu-abu, ada yang putih. Itu karena pada saat elektroforesis akan terpisah menjadi dua pita protein. Karena ini berupa protein ya. Kalau DNA misalnya hasil PCR itu kan DNA ya, itu berupa pita DNA ya. Kalau ini berupa pita protein, semuanya bisa dipisahkan menjadi dua garis pada saat elektroforesis protein.
Elektroforesis protein itu biasanya menggunakan gel ya, gel yang disebut poliakrilamid ya. Makanya disebut SDS PAGE tulisannya ya. Poliakrilamid gel elektroforesis. PAGE-nya itu ya, SDS-nya itu sodium dodesil sulfat. Jadi kita biasanya menggunakan poliakrilamid untuk elektroforesis protein untuk membedakan ini semua. Jadi nanti ada berat molekul yang kecil itu ya, yang putih ini, yang bentuk huruf Y yang di sampingnya itu kan ada warna-warna putih nih. Ada yang hijau, yang abu-abu, sama yang merah ini untuk IgZ sama IgT ya. Itu ada rantai beratnya itu yang merah ya, rantai ringannya yang putih untuk IgZ atau IgT. Sama semua masing-masing. Kalau imunoglobulin itu kalau dilakukan elektroforesis protein akan terpisah menjadi 2 pita ya, pita protein. Biasanya pita untuk mewarnai elektroforesis protein memakai pewarna, bukan etidium lagi ya, etidium bromida mah untuk DNA. Kalau untuk protein namanya biasanya ada komasi blue gitu ya. Jadi warna biru-biru itu. Nah, ini untuk IgM ada tetramer, subunitnya ada 4. Kemudian IgD itu monomer ya, subunitnya jadi gerumbul 1 saja itu. Kalau tetramer 4 subunit untuk proteinnya. IgT atau IgZ itu monomer. Ya. Ini dilihat. Jadi kita lihat kalau sebenarnya dari segi jenisnya ya, dari segi jenisnya ternyata ikan hiu itu lebih primitif ya. Hanya ada 2 jenis so far yang bisa dipresentasikan dari paper ya. Ada 2 jenis imunoglobulin untuk cartilaginous fish atau ikan yang bertulang rawan. Untuk yang bonifish vertebrata yang seperti teleostei itu ada 3 imunoglobulin ya. Manusia atau mamalia lebih kompleks lagi. Sebenarnya di bawahnya ini ada yang lain ya. Ini saya cut saja sampai sini ya. Karena untuk manusia atau mamalia itu lebih banyak lagi di sini keragamannya. Tapi untuk ikan kita fokus ke sini ada 3, IgM, IgD dan IgZ. Amfibi juga sudah ditemukan 4 macam imunoglobulin ya. Kemudian reptil 3 macam, tidak punya IgZ atau IgT tapi punyanya IgA ya. Jadi gambar ini sebenarnya, makanya gambar itu satu gambar berbicara lebih dari 1000 kata ya. Karena ini ada comparison, siapa punya, siapa tidak punya, itu langsung tergambarkan di sini. Lihat saja kolomnya, kalau kosong ya berarti dia tidak memiliki imunoglobulin jenis itu ya. Oke. Next. Apa fungsi imunoglobulin ya? Apa fungsinya? Antibody. Jadi di sini ikatan antara antigen dengan antibody itu adalah yang spesifik. Sesuatu yang sangat spesifik. Makanya orang divaksin COVID ya, itu hanya untuk membangkitkan atau menyimpan memori ya, melatih gitu ya. Untuk COVID next serangan yang akan datang kalau ada COVID lagi, masih ingat nggak? Masih memori ya. Ya, cuma sayangnya kalau virus-virus RNA itu yang paling mudah bermutasi. Kadangkala sudah disuntik seperti ini, tapi kalau mutasinya berbeda sama sekali ya seolah-olah belum divaksin, tapi setidaknya ada coverage lah, berapa persen daya proteksinya itu, ya. Protection faktornya itu berapa persen. Meskipun tidak sama 100%, tapi setidaknya ya ada overlapnya gitu. Ikan yang divaksin dengan Aeromonas, ya vaksin Aeromonas, ya itu sebenarnya hanya untuk Aeromonas. Nanti kalau ada serangan Aeromonas lagi, masih ada memori, ya memori kekebalan, tinggal booster saja seperti itu, membentuk molekul kekebalan yang
lebih cepat bereaksinya ya, supaya logaritmik pembentukan molekul itu untuk berbagai molekul kan tadi ya, untuk kekebalan spesifik itu tercapai dengan cepat gitu ya. Jadi ini fungsi antibodi ya, menetralisasi antigen ya, efektif untuk menetralisasi bakteri dan virus ya. Namun sudah ada disertasi ya kalau nggak salah itu dari S3 disertasi Ibu siapa dosen Universitas Sriwijaya waktu itu membuat vaksin untuk parasit ya. Parasit apa itu yang bercak putih itu ya, white spot. Bukan white spot pada udang, itu kalau white spot pada udang itu WSSV kan virus itu ya. Tapi untuk parasit yang white spot pada udang juga bintik-bintik putih itu kan suatu protozoa itu ya. Protozoa, misalnya Heneguya itu kan protozoa. Nah itu Ibu ini kalau salah ya dari S3, karena saya sebagai pengujinya tapi udah cukup lama itu tahun 2012-an gitu, hampir 9 tahun lalu, membuat vaksin untuk penyakit parasitik gitu. Penyakit parasit yang disebabkan oleh protozoa. Ya, setidaknya ada induksi memang terbentuk titer antibodi dan sebagainya itu. Tapi untuk efektivitas aplikasinya masih jauh gitu ya. Tapi untuk ikan sama yang virus maupun yang bakteri sudah banyak ya, sudah aplikatif, dan kalau kita lihat izin edar vaksin ikan di KKP itu sudah ada puluhan ya, sudah ada puluhan jenis vaksin untuk ikan laut maupun ikan air tawar, baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Kalau dalam negeri ada perusahaannya Vaxindo ya, Vaxindo itu salah satu perusahaan yang memang bekerja untuk mengembangkan vaksin-vaksin ikan gitu ya, untuk memproduksi vaksin virus maupun vaksin bakteri, Streptococcus misalnya, Aeromonas, Vibrio, banyak yang sudah mulai dikerjasamakan ya dengan BDP. Kemudian fungsi antibodi yang kedua, mengaktifasi komplement dengan melalui jalur klasik. Komplement itu sudah dipelajari minggu lalu ya, jalur klasik maupun jalur alternatif. Kemudian mengopsonisasi partikel. Opsonisasi itu semacam apa ya, melapisi atau menyelaputi, diselaputi gitu ya. Opsonisasi. Dalam hal ini IgM fungsinya ya, terutama tadi kan ada nih IgM nih. Nah nih yang pertama ya, semuanya punya, semua hewan mamalia maupun laut perairan ya punya IgM. Opsonisasi partikel. Jadi ini nanti kalau ada patogen atau suatu antigen datang masuk sudah menembus pertahanan non-spesifik, akhirnya masuk ke dalam tubuh ikan, ini akan dilapisi. Sehingga lebih mudah untuk difagositosis. Tidak kemana-mana gitu. Kemudian ada respons hipersensitivitas. Ya. Jadi untuk di ikan masih jarang ini, informasinya masih minor ya. Bagaimana respon hipersensitivitas pada ikan? Masih, kalau di manusia, di mamalia banyak ini ya respon. Salah satu respon hipersensitivitas kita apa di manusia itu, yaitu yang disebut alergi ya, reaksi alergi. Kita kan banyak ya reaksi alergi, misalnya ada masing-masing individu berbeda, satu individu dengan individu yang lain. Misalnya alergi terhadap ikan laut ya, itu yang tidak tahan makan ikan laut kan gatel ya, gatel, termasuk udang ya.
Ada yang ikan laut pada umumnya ikan tidak apa-apa, tapi begitu makan udang itu gatal dan biduran gitu, merah. Itu juga level level hipersensitivitas itu tiap orang juga berbeda-beda. Ada yang sekedar gatel, panas gitu ya. Tapi ada yang sampai mengeluarkan cairan gitu. Inflamasinya itu ya beda-beda. Oke, next. Molekul yang lain ya yang akan diperdetail keterangannya itu ada MHC1 ya. MHC1 Major Histocompatibility Complex 1. Apa saja molekul yang berkaitan? Ya, pertama perannya MHC1 itu apa? Major Histocompatibility Complex 1, serta sel-sel apa saja yang berkaitan atau berhubungan dengan MHC1. Karena MHC1 itu kan juga fungsinya nanti mengenali ya APC tadi ya, antigen presenting cell ya. Antigen presenting cell itu ya pokoknya sel begitu terinfeksi oleh antigen oleh patogen ya. Jus misalnya nembus antigennya masuk ke dalam sel itu. Kemudian kalau itu bisa difragmentasi, bisa juga antigennya tetap di situ. Kemudian akan ini sel yang terinfeksi ini APC ya. Jadi APC, antigen presenting cell. Kemudian ke sel T yang sitotoksik ya. Sel T yang sitotoksik tadi yang akan ikut mematikan diri gitu ya, membunuh diri ya. Sel sitotoksik itu. Jadi itu perantaranya itu adalah MHC1 ya. Jadi nanti ada interaksi antara MHC1 dengan sel T sitotoksik ya, dengan perantara lagi ya, yaitu yang disebut molekul CD8 ya, cell differentiation 8 ya, karena banyak banget itu sel yang berbeda-beda atau molekul yang berbeda-beda. Makanya ada CD1, CD2, CD sampai CD belasan ini ya. CD karena juga berat molekulnya berbeda-beda. Ini CD8. Tadi kita kenal sebelumnya itu CD4 ya, CD4. Ini CD8. Sel C reseptor yang dimiliki oleh sel T sitotoksik tadi. Kemudian sel T sitotoksik mencari sel-sel yang mengalami kelainan fisiologis. Nih. Jadi ini mekanisme mengorbankan diri ya di sekeliling sel-sel yang terinfeksi tadi. Ada mekanisme apoptosis ya yang kita kenal itu. Mengorbankan dirinya supaya si antigen ini tidak menyebar ke sel-sel sebelahnya itu tadi. Sel-sel yang mengalami kelainan fisiologis akan dihancurkan seluruhnya ya, beserta antigen di dalamnya itu ya. Meskipun itu tidak menunjukkan gejala sakit. Jadi itu ya. Jadi perkembangan atau respon imun itu tanggap kebal penyakit terhadap antigen ya, terhadap patogen yang ada itu oleh ikan dilakukan secara mekanismenya seluler ya, di tingkat sel. Keputusannya itu di tingkat sel ya. Ikannya ya mungkin akhirnya hanya semacam dari fungsi otak, mungkin ya pembagian dari fungsi otak itu untuk melakukan koordinasi ya, koordinasi dari sel-sel brain atau sel otak. Kemudian selnya bekerja sendiri-sendiri, molekulnya demikian seolah-olah ya. Padahal kalau kita percaya Tuhan ya, Allah gitu, semuanya itu ada yang menggerakkan dan tidak ada terlewat satu-satu, semuanya ada yang mengaturnya ya. Nah, semuanya itu perlu energi ya, perlu koordinasi ya. Kemudian saling ya itu pada level seluler pun sebenarnya mereka berkoordinasi. Ada rapat internal seluler ya. Tidak hanya
tidak hanya Himakua ya yang bisa rapat, itu sel-sel itu juga berkoordinasi. Kemudian juga perlu, kalau di Himakua perlu snack untuk rapat ya, ini perlu energi juga ya, alokasi energi. Ikan yang terserang penyakit itu alokasi energinya besar ya. Jadi biasanya tidak tumbuh tuh ikannya untuk sel somatik, tidak nambah-nambah bobotnya itu karena dipakai untuk ini. Oke. Pembumi hangusan itu yang disebut bunuh diri tadi selnya ya. Untuk mencegah penyebaran antigen yang ada di dalam sel tadi ke sel-sel sehat lain yang ada di sekitarnya. Itu yang disebut mekanisme apoptosis. Itu juga misalnya ini juga berlaku di tanaman loh ya. Tanaman itu misalnya dipotong ya, trimming ya, di trimming tanaman hias misalnya ya, yang sudah tidak membentuk hewan misalnya dibentuk hewan itu. Nah itu sebenarnya mereka juga dalam kondisi dipotong itu mereka mengeluarkan hormon yang menyatakan ya sakit gitu ya, untuk ke apa namanya daun-daun di sekitarnya yang belum, jadi macam kode gitu untuk siap-siap gitu ya, dipotong ya, seperti itu. Nah di hewan juga demikian mekanismenya ya, bumi hangus, apoptosis itu ya, kemudian bunuh diri pada level seluler itu semuanya ada, sudah diberitakan dan ini tujuannya ya untuk mencegah penyebaran antigen. Nah, ini yang disebut CMI ya, CMI, Cellular Mediated Immunity ya. Proses tersebut dikenal sebagai proses kekebalan seluler. Tadi ada proses kekebalan humoral ya, melalui pengenalan sel-sel yang ada di permukaan ya. Permukaan apa tadi yang harus diselaputi segala, diselimuti, diopsonisasi namanya ya. Oke, mekanisme apoptosis atau dikenal juga apa bunuh diri tadi, pengorbanan diri itu altruisme ya mekanismenya. Oke, jadi sesuatu yang menarik sebenarnya ya itu karena tidak hanya manusia yang bisa membunuh dirinya ya, di sel pun ada levelnya seluler. Jaringan, di dalam jaringan untuk melindungi jaringan yang sehat, makanya perlu pengorbanan. Oke, kita kembali mungkin ke ini ya, apakah bisa ya kita kalau untuk pencegahan dan pengobatan penyakit ikan nih kaitannya, apakah respons imunitas ikan itu bisa ditingkatkan gitu ya, lalu bagaimana aplikasinya ya? Jawabannya adalah bisa ya. Respon imun baik yang minggu kemarin yang non spesifik, imunitas yang non spesifik maupun imunitas yang spesifik bisa ditingkatkan ya. Bagaimana yang non spesifik? Dengan cara apa saja? Kita bisa menambahkan apa ke dalam pakan ya, atau bisa tidak hanya melalui pakan ya, karena bisa juga apa untuk aplikasinya itu melalui suntikan ya, kemudian bisa juga melalui media, tapi boros ya kalau media itu, cuma less stressful ya, tidak stres ikannya. Respon non spesifik dapat ditingkatkan ya dengan komponen tertentu dari mikroba patogen tadi ya. Jadi patogennya kita isolasi dinding selnya ya, dinding sel bakteri. Makanya itu sebenarnya ada vaksin utuh ya, whole cell vaksin. Siapa yang tertarik membuat itu whole cell vaksin dari formalin kill sel ya, FKC, kemudian ada yang dengan HKC itu heat dengan pemanasan ya, heat kill sel ya, sel yang dibunuh dengan pemanasan itu.
Itu yang whole cell ya. Karena ada juga kita bisa mengekstraksi dinding sel bakterinya saja ya. Dilakukan lisis, pecah selnya, usus-ususnya dalam hal ini DNA-nya dibuang gitu ya, dipisahkan, diisolasi, kemudian dinding selnya bisa saja disuntikkan. Karena artinya kan itu menjadi tidak aktif lagi patogennya kan ya. Kemudian ada ini yang dari dinding selnya itu bisa juga lipopolisakarida LPS ya, menjadi tidak aktif. Ini dinding sel, bagian dari dinding sel. Kemudian peptidoglikan itu kan peptida dan glukan dinding sel juga kan ya. Jadi bisa juga glukannya saja yang diambil ya. Dan sebagainya, apalah yang termasuk properties yang ada di permukaan luar sel patogen itu ya, bisa digunakan untuk menginduksi atau menstimulasi sistem pertahanan tubuh non-spesifik ya. Jadi jumlah sel fagositik dan aktivitasnya nanti akan terinduksi, itu akan meningkatkan. Bagaimana kita membuktikan hal itu? Ya harus dicek parameternya ya, termasuk parameter penelitian itu. Kalau kita memberi perlakuan ini, efeknya seperti apa gitu. Gitu. Sel fagositosis juga bisa dihitung kan ya, aktivitas fagositosis sel itu bisa dicek ya. Harus melakukan praktikum itu nanti ya, praktikum kalau belum familiar untuk penelitian menjadi tidak pede, wah nanti padahal penelitian harus mengerjakan ini tapi praktikumnya masih online ya. Harus ada latihan yang sebelum penelitian itu, mungkin dengan penelitian pendahuluan itu untuk membiasakan diri Anda bekerja di laboratorium gitu ya, supaya tidak salah mengambil parameter ya. Jadi upaya tersebut dikenal dengan istilah imunostimulasi ya. Sedangkan molekulnya yang ini yang kita sudah isolasi tadi disebut imunostimulan ya. Efek imunostimulasi ini dapat berupa peningkatan produksi sel fagositik atau aktivitasnya ya, meningkatkan aktivitas fagositosis. Bisa dihitung nanti ya. Tentu saja semuanya dengan mengambil serum darah, mengamati gambaran darah, jadi mengambil darah itu ya. Kemudian kalau di ikannya bisa diamati kinerjanya ya. Misalnya survival rate-nya bagaimana, pertumbuhannya tadi ya. Makanya diingatkan kalau ikan yang sakit itu alokasi energinya banyak digunakan untuk membangun sel-sel pertahanan. Jadi ikannya akan lambat tumbuhnya ya. Nanti dibandingkan dengan kontrol. Pasti dalam penelitian itu ada kontrol negatif, ada kontrol positif. Kontrol negatif itu yang tidak disuntik patogen ya. Artinya hanya sekedar dipelihara begitu saja, mendapatkan perlakuan, efeknya apa gitu. Nanti ada kontrol positif ya, yang tidak diberi perlakuan imunostimulan tapi disuntik dengan patogen. Kontrol positif. Nanti perlakuan Anda apa? Bisa saja berupa perbedaan dosis imunostimulan. Kemudian ada yang perbandingan, ada saja yang berupa, oh saya menggunakan satu perlakuan menggunakan glukan, satu perlakuan menggunakan LPS, satu perlakuan menggunakan whole cell vaksin. Nah itu misalnya seperti itu untuk penelitian. Nah ini pengetahuan dasar saja ya, apa yang saya kemukakan kemarin hari ini itu pengetahuan dasar, karena untuk tugas akhir Anda nanti itu sudah lebih detail dan ada parameter yang spesifik. Nih LPS lipopolisakarida merupakan imunostimulan yang dapat menstimulasi sel B. Lagi-lagi ini sel B adalah pertahanan imun yang spesifik ya. Kemudian levamisol dan glukan itu ya, merupakan imunostimulan yang dapat menstimulasi sel T. Jadi ada yang berupa produk, sudah Anda tidak perlu repot-repot mengisolasi sel
memelihara dinding sel patogen, kemudian diekstraksi bagian glukannya, ya, LPS-nya. Ada yang memang seperti itu penelitiannya, ya, produksi sendiri, ya. Tapi kalau levamisol seperti ini mungkin juga yang sudah komersial, ya. Jadi ingat, kalau komersial nanti untuk sosialisasi ke pembudidaya lebih mudah, ya. Beli ini Pak, misalnya levamisolnya produk apa gitu, ya. Lebih aplikatif. Kita mikirnya seperti itu. Semuanya positif. Apakah Anda harus mengisolasi glukannya sendiri atau LPS membuat sendiri, preparasi sendiri. Semuanya adalah hal-hal yang positif. LPS kalau mengisolasi sendiri itu untuk membuktikan, ya, mencari pembuktian, oh LPS juga efektif. Dan tidak perlu membeli, itu termasuk ilmu dasar juga, ya, levelnya. Oke. Next, respon spesifik dapat ditingkatkan. Yang lain adalah melalui vaksinasi, ya. Melalui vaksinasi, yaitu kan sudah tahu, ya, semua orang di sini mahasiswanya sudah melakukan vaksinasi kan, ya. Jadi yang dimasukkan di dalam vaksin itu apa sih? Yang itu bibit penyakit yang sudah dilemahkan itu dulu pernah, ya. Patogen yang dilemahkan atau dimatikan, ya. Baik, tapi itu tidak hanya sekedar keseluruhan dari patogen, tapi bisa juga subunitnya, ya. Bahkan bisa berupa DNA-nya, ya. Kalau COVID itu RNA-nya, ya. RNA apa yang menyandikan itu spike itu, ya, duri-durinya itu berarti parsial, ya, part, bagian dari, ya. Tapi kalau COVID-nya yang dilemahkan semuanya itu ada Sinovac kita punya, ya. Untuk Indonesia kemarin ada sebagian besar divaksinasi dengan Sinovac gitu, ya. Tapi ada Moderna, ada Pfizer, ya. Ada merek-merek yang mungkin beda-beda yang dibuat vaksin itu, ya. Dapat memicu bekerjanya mekanisme kekebalan spesifik. Apa sih makna spesifik ini? Ya karena itu tadi vaksin A ya hanya untuk penyakit A, ya. Bahkan strain A, ya. Begitu mengalami mutasi ini mungkin kekebalannya proteksinya tidak 100%. Karena sangat spesifik. Ini lagi tadi saya sudah sebutkan bahwa semuanya ada baik spesifik maupun non spesifik, ada humoral atau permukaan, ya, ada yang seluler dalam sel. Apa prinsip dasarnya pengertian vaksinasi itu? Adalah mengenalkan, kemudian membuat memori, mememorize, membangkitkan kekebalan memori. Ini yang dua kata kunci itu, ya. Prinsip dasar vaksinasi adalah mengenalkan patogen tertentu. Kebetulan patogennya sudah dilemahkan, jadi tidak sakit. Pada sistem imunitas untuk diingat-ingat di memori, disimpan dalam sel memori, ya. Tanpa harus berhadapan dengan risiko infeksi. Benar ini kalimat ini, bagus, ya. Oke. Next. Itu, ya. Kadang-kadang kita memikirkan, ya, kapan sih imunostimulasi itu yang baik, ya, atau vaksinasi itu? Apakah sudah terinfeksi atau pada saat infeksi barengan gitu, ya? Kalau infeksi itu bisa dibuat, ataukah pada ya imunostimulasi dan vaksinasi itu, ya? Jadi ya kalau vaksinasi ya tentunya lebih baik pada saat kita sehat, belum terinfeksi itu, ya, dilakukannya seperti itu, ya. Tapi ini untuk imunostimulasi dan vaksinasi itu dua kegiatan yang berbeda, ya. Nah, itu kapan dilakukan? Kalau untuk ikan ya bisa dilakukan bareng-bareng, itu yang terbaik, ya. Waktu yang paling mudah karena itu mengurangi stres, ya. Karena ikan itu hidupnya di air, ya. Kalau untuk proses vaksinasi, imunostimulasi yang harus nangkep dulu itu kan membuat ikan juga stres, ya. Harus nangkep dulu, kemudian baru diinjeksikan. Tapi untuk pembenihan yang sekaligus misalnya mau dipindahkan, ya, dari arena pembenihan, mau
pelihara di KJA misalnya. Nah, pada saat pemindahan itu sekaligus saja proses vaksinasi dilakukan. Jadi ikannya dipingsankan dulu ya, dibuat menjadi gerakannya menjadi terbatas, dipingsankan kemudian dilakukan vaksinasi pada saat itu. Ya. Nah, yang pertanyaan di sini imunostimulasi ya, menginduksi sistem imun ya, kalau bisa dilakukan sekaligus dua proses ini lebih baik ya, mengurangi stres ya, mengurangi stres dan paling mudah. Kemudian apa sih yang digunakan untuk imunostimulasi? Tadi ada banyak kan, udah LPS segala macam. Ada adjuvan. Nah, ini ya. Adjuvan ini juga untuk supaya rilisnya pelan-pelan gitu kan ya. Supaya rilis rilis vaksin itu pelan-pelan atau obat-obatan. Vaksin carrier itu yang membawa atau digunakan untuk membawa vaksin itu. Karena vaksinnya itu kan berupa virion, partikel virus, dan berupa bakteri yang sudah dengan cara formalin kill atau dimatikan dengan formalin atau dimatikan dengan pemanasan ya fisik. Nah itu kalau kariernya itu mungkin ya berupa cairan yang digunakan untuk melarutkan itu ya, pelarut ya. Kemudian ada filler juga, kalau berupa vaksinnya itu berupa tepung powder, itu sudah ada penelitian S2 itu ya, bahwa vaksin itu harus diselaputi ya, misalnya dengan maltodextrin ya. Ada penelitian bimbingan saya kemarin dengan Ibu Nana sebagai pembimbing kedua. Ibu Nana itu di Depok ya, udah sebentar lagi profesor riset. Nah itu menggunakan vaksin itu diselaputi dengan maltodextrin ya. Kemudian ada juga yang perlakuan lain dengan sitosan ya, dari sitosan dari udang itu juga bisa gunakan itu untuk membawa vaksin ke dicampur dengan pakan bisa ya. Nah, kemudian dua bahan ini dicampur bersama diberikan ke ikan lewat injeksi. Nah ini semua metode itu baik melalui media, melalui injeksi, melalui pakan, ada positif, ada negatifnya ya. Semuanya plus minus ya. Injeksi, pakan, perendaman ya. Kemudian dalam banyak kasus imunostimulan ini lebih efektif beberapa hari diberikan sebelum vaksin ya. Jadi istilahnya ada paparan, ada exposure kepada ikan, ada istilahnya pendahuluan gitu ya, mengenalkan sistem imunitas ikan terhadap molekul imunostimulasi atau preproduksi sel-sel yang terlibat dalam sistem imunitas selanjutnya. Supaya ini terekspos dengan vaksin itu udah ready, udah siap. Kemudian segera ditanggapnya responsif gitu ya, vaksinasi itu. Kemudian ada fase logaritmik untuk memproduksi sistem imunitas, mengaktifkan sel-sel yang terlibat dalam imunoglobulin itu supaya di booster secepatnya begitu ada vaksin datang gitu ya. Kemudian memberikan imunostimulan setelah vaksinasi itu akan memberikan akibat atau gejala yang sifatnya supresif ya, karena mempengaruhi komunikasi antar sel. Jadi kalau mau melakukan imunostimulasi dan vaksinasi itu dilakukan bareng tidak apa-apa ya, bersamaan. Karena itu juga efektif untuk handlingnya ya, handling ikannya itu. Kemudian kalau tidak barengan, lebih baik imunostimulasi itu dilakukan sebelum vaksinasi. Nah,
Karena ada penelitian memberikan imunostimulasi setelah vaksinasi rupanya merusak koordinasi, mempengaruhi komunikasi antar sel dalam alur fisiologis dari respon imun. Nah, ini kan semua kesimpulan ya. Kesimpulan-kesimpulan ini dilakukan dengan penelitian, satu penelitian menghasilkan satu kesimpulan atau dua kesimpulan gitu ya. Kemudian memperkaya pengetahuan kita. Semuanya sebenarnya ada perlu tahap-tahap ya, tidak semua kalimat yang diperoleh di sini. Kemudian apa saja yang mempengaruhi sistem imunitas ikan? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Yang eksternal apa saja? Ya pasti nih sebenarnya hanya satu faktor saja yang ditulis di sini. Kalau mau ditulis pH mungkin saja ya ada ya. Ya tapi yang penting adalah suhu. Ya. Suhu ini nanti akan berpengaruh terhadap laju metabolisme ikan. Ya. Uptake dan intake dari pakan, kemudian sistem peredaran darah itu kan semuanya dipengaruhi oleh suhu ini. Itu yang akan mengedarkan juga imunostimulasi maupun vaksinasi yang kita berikan kan. Kemudian faktor internal dari ikannya, dari inangnya itu ada faktor stres, hormonal ya, dari umur dan stadia ikan serta jenis-jenis ikannya itu beda-beda ya. Individu pun beda ya. Apa saja pengaruhnya? Suhu mempengaruhi metabolisme ya, karena ya semua ikan itu sifatnya poikiloterm ya, tidak bisa mempertahankan sendiri maunya berapa ya. Suhunya suhu tubuh ikan sangat menyesuaikan dengan suhu tubuh lingkungannya itu ya. Ini suka ada mahasiswa kalau sidang itu ya ditanya apa sih maksudnya poikiloterm, bisa lupa itu ya di sidang itu saking stresnya atau belum pernah baca. Saya pikir ini istilah ini ada di banyak mata kuliah dari sejak ichtiologi Anda belajar ya, kemudian fisiologi hewan air pasti belajar, kemudian di sistem reproduksi ikan fish rep pasti ada. Oke, produksi antibodi berlangsung cepat. Cepatnya itu berapa jam kah, hari kah? Ini hari ya, bulan kah itu. Memerlukan waktu yang lebih lama pada suhu yang rendah. Makin tinggi suhu, itu produksinya makin cepat karena ini sangat bergantung pada metabolisme tadi ya. Kemudian sel T helper itu sel T yang sangat sensitif terhadap suhu rendah. Kemudian dari stres ke hormonal ya, menghasilkan kadar kortisol yang tinggi. Ini ya. Kortisol ini kalau Anda mau mengukur, sudah ada mahasiswa S1 dalam penelitiannya ya yang mengukur atau parameter kortisol itu sebagai parameter stres ikan ya. Bagaimana mengukurnya? Yaitu harus diambil darah, serum darah ya, sampel darah, kemudian kadar kortisol darah itu ya bisa dihitung, bisa diukur. Biasanya bekerja sama dengan FAPET ya, ada ke pemeriksaannya ke laboratorium yang ada di FAPET ya. Kortisol darah karena efek stres itu ya merupakan imunosupresor ya. Tadi Anda mengenal imunostimulator ya. Yang sebaliknya itu adalah imunosupresor ya. Kemudian memicu apoptosis nih pada sel limfosit T dan sel B. Limfosit B dan limfosit T itu bisa mati ya, apoptosis. Sehingga jumlah limfosit darah akan berkurang. Menjadi inaktif ini sel B dan sel T. Kalau ada peningkatan pembentukan kadar kortisol darah. Nih. Sistem imunitas yang spesifik, tinggal yang non-spesifik ini kalau pada tekanan ya, imunosupresor. Ini kalau juga pada
manajemen atau pengelolaan budidaya misalnya pada tebar tinggi ya. Pada tebar tinggi, pada tebar rendah itu juga perlu diperhatikan kadar kortisol darah ya. Kita mungkin sangat happy ya kalau dengan volume kolam yang kecil, ternyata ikan yang dipelihara padat sekali ya. Makin intensif, makin supra intensif, orang makin happy kalau hasilnya tinggi ya. Tapi perlu diperhatikan itu kadar kortisol darah. Serta nanti orang yang memakannya itu ya. Kalau orang memakan ikan yang dipelihara dengan kepadatan rendah itu, mungkin kita sebenarnya zat nutrisi dari ikan itu berbeda ya. Harus waspada kita juga. Tidak terlalu memaksakan misalnya yang sistem supra intensif itu ya. Nggak tahu, banyak kita juga sekarang mengarah ke situ semua. Udang, ya, lele, padatan tinggi. Jangan-jangan kortisol yang terbentuk di itu mempengaruhi juga ke zat nutrisi yang nanti kita sebagai konsumen akhirnya ya ikut stres gitu loh ya, makan ikan yang kortisolnya tinggi. Sistem imunitas akan terrepresi juga, supresi ya. Represi sama supresi itu sama. Umur dan strain ikan menentukan kompetensi jaringan dan organ yang bertanggung jawab terhadap sistem imunitas. Apa saja? Sudah minggu lalu nih ya, ada timus, ginjal anterior, ya, GALT, gut associated lymphoid tissue, limpa dan tepian hati. Nah, beberapa slide ke depan itu berupa tabel ya. Jenis-jenis imunostimulan yang sudah ada hasil penelitian maupun berupa imunostimulan yang sudah terkomersialisasikan ya, sudah komersial. Ini hasil penelitian sebenarnya ya, kemudian dipresentasikan semuanya ini direview ya, kemudian dijadikan dalam satu tabel apa saja ya. Abalone ekstrak itu tuh ternyata melawan Vibrio anguillarum. Jadi non spesifik kan, karena ini dari abalone untuk injeksi. Aluminium hidroksida ini adjuvan ya. Minyak ada aluminium itu bisa digunakan sebagai adjuvan ya. Vibrio anguillarum ya. Aluminium fosfat ya. Itu juga Aeromonas salmonicida. Jadi itu namanya imunostimulan, bukan vaksin ya. Basil Calmette Guerin BCG dengan cara perendaman terhadap Yersinia rookeri ini ya. Kadmium ya. CD ya, kadmium melalui batch atau in vitro, artinya dengan injeksi ya. Rupanya bisa melawan Bacillus cereus dan sebagainya. Ini ada banyak, bisa dibaca sendiri ya, karena masing-masing itu ada spesifisitas, ada manfaat dan tidak menutup kemungkinan ini kalau diganti antigennya ya. Misalnya, saya bingung mau penelitian apa, coba dibaca di sini untuk imunostimulan ya. Ada berbagai materi yang mungkin penelitiannya di Indonesia belum banyak atau belum ada ya. Bisa diaplikasikan ke jenis antigen lain. Baik, banyak sekali ini ya, ada 10 slide untuk jenis-jenis. Dan jangan lupa nih ya, bahwa vitamin ya, vitamin, kemudian ada juga herbal ya, itu termasuk, bahkan NaCl ya, garam itu juga termasuk imunostimulan antigennya ya, levamisol ya, kemudian dan sebagainya. Oke, istirahat dulu. Ada pertanyaan? Sudah 1 jam seperempat ya. Lama-lama ngantuk juga kalau terus-menerus
Silakan kalau ada pertanyaan. Aliyi, Septiana, Mahdiah, Fadli, Adik. Kalian masih di rumah masing-masing ini ya? Ada yang di Bogor tapi ya? Iya Bu, ada yang di Bogor Bu. Yang di Bogor ya. Kita istirahat dulu ya. Masuk lagi jam 9.30 ya. Ditinggal aja, di close silahkan.